semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Z, video pilih kartu lagi ya. Apakah dia tulus dan jujur padamu? Jadi apakah dia sudah tulus? Apakah dia jujur? Apakah dia ada keinginan untuk bohong padamu? Dan apakah mungkin ada maksud atau keinginannya yang tersembunyi mungkin ya? Nah, jadi seperti itu untuk video pilih kartu kali ini ya. Di sini ada pal 1, pal 2, dan pal 3. Di video ini saya sekalian akan memberikan motivasi dan semoga ini akan membantu kalian semua yang sudah subscribe ke channel saya mampir ke video ini, dan semoga ini semua bisa membantu kalian ya. Silahkan dipilih pal 1, 2, 3. Cara memilihnya adalah dengan menenangkan hati, tenangkan pikiran, gunakan intuisi, pilih satu pal saja ya untuk mengetahui dia tulus atau dia jujur atau tidak ya. Sudah dipilih, ini ada khusus untuk hubungan romantis ya, maksudnya hubungan asmara. Jika kalian sedang membicarakan soal pertemanan atau apa, ini tidak ya, ini hanya khusus untuk hubungan asmara. Oke, terima kasih yang sudah subscribe ke channel Moonlight Affirmation. Terima kasih juga yang sudah follow Instagram si @moonlight_affirmation. Terima kasih juga yang selalu follow postingan-postingan Z. Dan juga terima kasih juga yang sudah personal reading dengan Z. Yang mau lebih detail atau mau mencoba reading dengan Z, bisa mencoba WhatsApp di nomor tertera di bawah ini ya. Saya ke pal yang pertama. Yang pilih pal 1. Oke, apakah dia tulus? Nah, di sini ada kartu, maaf ya, di sini ada kartu topeng. Mas atau topeng di sini menandakan bahwa dia menutupi diri sih. Ya, jadi bukan diri dia yang sebenarnya. Jadi apakah dia sudah tulus? Saya bisa bilang tidak, gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang tidak dia ingin tunjukkan padamu, ya. Dan tapi ini kalau hubungan asmara di sini, apalagi terutama bagi kalian yang ketemu online, berhati-hati ya, karena saya melihat indikasi kalian sedang dibohongi. Entah itu kalau sekarang sangat marak yang namanya scammer ya, jadi penipuan online begitu. Hati-hati ya kalau dimintai uang atau apapun, dimintai foto ya. Jangan mau apalagi mengirimkan identitas kalian, karena meskipun dia tidak minta uang, minta identitas saja, identitasmu bisa dipakai untuk hal-hal lain. Oke, jadi hati-hati. Karena saya di sini lihat kartu topeng, yang artinya adalah kepura-puraan, yang artinya adalah dia bukan diri dia sendiri. Jadi kalau apakah dia tulus, jawabannya adalah saya bilang tidak atau belum. Ya, bagi kalian yang sudah ketemu, mungkin sudah kenal baik dengan si pasanganmu ini atau siapapun yang Anda pikirkan, maka jika memang sudah bertemu, kemungkinan besar dia masih menutupi diri. Dan apakah dia sudah jujur? Tulus dengan jujur perbedaannya apa? Kalau tulus ya dia mencintaimu setulusnya, dia tidak ada masuk lain gitu ya. Nah, di sini ada kartu kaca pembesar ya di sini ya. Oke. Jadi di sini yang saya lihat dia sedang tidak jujur, tidak tulus dan tidak jujur ya. Banyak hal yang dia tutupi ya. Saya lihat banyak, bukan cuma satu saja. Kalau memang dia tidak terbiasa untuk menunjukkan HP-nya, chatan dia atau apapun itu, nah ini menunjukkan kalau dia tidak jujur gitu. Intinya sekarang ini dia di fase tidak mau memberitahumu diri dia yang sebenarnya. Dan dengan kaca pembesar ini dirimu harus mencari tahu sedetail-detailnya siapa dia gitu. Harus mencari tahu dengan jelas. Kalau tidak tahu caranya ya mungkin ya entah itu dari temannya atau entah itu dari siapa, harus mencari tahu, semacam menjadi seorang detektif begitu ya teman-teman. Jadi anda semua yang pilih pal 1 ini seperti harus berhati-hati, karena pasanganmu atau orang yang Anda pikirkan ini dia tidak benar-benar jujur gitu. Nah, apakah ada keinginan dari dia untuk berbohong padamu ya, untuk karena dia memang tidak jujur. Tidak jujur dengan berbohong perbedaannya apa, Kazi? Kalau menurut saya ya,
kamu punya barang A, ya tidak jujur ya berarti bohong gitu ya. Tapi ada juga yang ada istilah seperti tidak memberitahu gitu. Jadi kayak dia tidak mau kasih tahu dulu. Nah ini saya lihat lebih ke dia tidak memberitahu. Tapi karena indikasinya di sini apakah ada keinginan di dia untuk berbohong padamu? Jawabannya adalah dia menyimpan banyak rahasia dari buku ini, ya. Dan ini tertutup rapat seperti bukunya. Kalau kamu sampai buka buku ini, kau akan melihat ya, dirimu, Anda, semua akan melihat betapa banyaknya hal-hal yang tidak dirimu ketahui darinya. Gitu. Ya. Jadi di sini adalah seseorang ya, wanita atau pria yang penuh misteri dan dia tidak ingin dirimu tahu. Dan ini ya, yang terutama yang pacaran online, hati-hati sekali. Kalau ini memang rasanya resonate, oke, ini harus benar-benar kalian perhatikan kembali. Lihat kembali hubungan asmara kalian. Lihat kembali perasaan kalian. Kalau kalian sudah bertemu fisik, kalau kalian sudah kenal lama, lihat kembali. Rasa-rasanya apa saja yang selama ini dia tutupi. Atau dia tidak mau beritahu. Meskipun dirimu kayak, ya udahlah dia gak mau kasih tahu, mungkin nanti. Tapi mungkin nanti, sampai kapan? Oke? Nah, apakah ada hal lain? Ya, atau maksud keinginan tersembunyi gitu ya. Kalau ini kan yang tidak jujur, ada nggak keinginan di dia yang tersembunyi gitu. Keinginan tersembunyi, the tower, keinginan yang sangat besar ya, tinggi sekali keinginannya gitu. Jadi keinginan yang sangat besar. Di sini hati-hati ya, ini pal satunya pal hati-hati saya bilang. Jadi orang yang Anda pikirkan ini, ya jika ini resonate atau pas dengan dirimu, maka dia ada keinginan untuk apa ya rasanya ya saya. Jadi keinginan dia besar, bisa jadi meminta uang, bisa jadi dia ada motif tertentu, dan itu semacam motif yang sudah terencana, karena sampai terbangun tower sebesar ini, atau juga sesuatu yang sudah lama diidamkan, dan dia tinggal menyusun rencana saja untuk melaksanakannya, gitu ya. Jadi mengeksekusi ya. Kalau bahasa kriminalnya itu gitu. Ini jadi orang kriminal ya, saya nggak bisa bilang seperti itu karena setiap orang kondisinya berbeda. Ini general reading sekali lagi. Motifnya atau apapun itu bisa kebalik-balik, bisa jadi ini dirimu, bisa jadi ini dirinya gitu. Ya, bisa terbalik-terbalik energinya juga. Tetapi yang saya lihat adalah yang di PAL 1, jika ini resonate denganmu, maka dia memang betul-betul tidak jujur. Gitu. Saran dari semesta, divine passion. Be honest with yourself. What is your heart to desire? Kamu harus jujur dengan dirimu sendiri. Pasti dirimu sudah mencurigai. Pasti dirimu sudah bertanya-tanya. Jika tidak, dirimu tidak akan klik ke video ini untuk lihat dia tulus atau jujur. Jika dirimu hanya mungkin adalah salah satu subscriber setia saya, atau mungkin memang adalah orang-orang yang sudah lihat video pilih kartu, gitu, atau video tarot. Nah, terus kemudian pas mampir di sini, kalau kalian merasa, kok kayaknya ini benar ya, inilah pesan untukmu. Jujurlah dengan hatimu sendiri. Hatimu tuh sudah tahu dia itu orang yang seperti apa, atau hatimu tuh sudah mencurigainya. Tetapi kenapa dirimu tidak berbuat sesuatu? Oke, seperti itu. Ya, itu untuk yang PAL 1. Nah, motivasinya untuk kalian. Jangan pernah menyerah hanya karena kehidupan asmara yang seperti ini. Oh, Kazi, aku bertemu dengan orang yang salah. Oh, Kazi, apakah tidak ada jodoh terbaik untukku? Kapan saya bertemu dengan jodoh yang benar-benar tulus padaku? Gitu. Kazi, bagaimana cara merubah dia supaya dia bisa tulus padaku? Kenapa dia masih saja punya keinginan yang tidak mau dia ceritakan padaku? Kenapa dia masih saja punya motif? Gitu. Ini kita kembali lagi pada diri sendiri, ya. Ketika Anda menerima dia, apa tujuan Anda? Jika memang tujuan Anda untuk sebuah pernikahan, maka pilihlah dia yang benar-benar tulus padamu. Jika dia tidak tulus padamu, selesaikan saja. Nah, sekarang tapi harus dibalik dulu. Kamu sudah tulus tidak pada dia? Kamu sudah jujur tidak pada dia? Karena kadang-kadang, apalagi energi twin flame, ya, soulmate juga bisa. Twin flame terutama.
Kalau dirimu tidak jujur, dia juga tidak jujur. Gitu. Nah, untuk para soulmate, kalau memang dia soulmate-mu dan emang kalian berada di fase seperti ini, ya untuk pasangan-pasangan ini, ya apa ya kalau saya bilang, mungkin belum saatnya, belum waktunya dia mendapatkan pelajaran untuk berubah menjadi orang yang tulus. Maka dukung dia, beritahu dia, aku tahu kamu tidak jujur padaku. Gitu. Dan mungkin ngomong-ngomong seperti ini pasti akan dipenuhi dengan entah itu air mata, entah itu kesedihan. Tapi kalian harus berani untuk berkata, aku tahu kamu tidak jujur padaku, tetapi aku mau bertahan denganmu. Jadi jujurlah, tuluslah padaku. Katakan apa maumu, aku akan coba untuk mengarah ke situ. Tapi ketika dia bilang, tidak bisa, aku tidak bisa ceritakan keadaanku, dan aku pokoknya akan terus bersamamu, ya sekarang kamu targetkan saja ya teman-teman. Sampai kapan dirimu bisa bertahan? Sampai titik itu ketika dia tetap tidak jujur, maka sudahilah. Gitu. Mungkin Kazi nggak semudah itu menyudahi sesuatu, apalagi saya sudah menikah. Ya saya paham. Tapi kembali lagi, kalau memang dirimu bisa tahan dengan ketidakjujurannya, oke, baiklah. Tetapi ya sayang ya, yang namanya ketulusan, kejujuran itu adalah nomor satu dalam sebuah hubungan. Kepercayaan itu nomor satu. Kalau dia percaya padamu, dia akan jujur padamu. Tapi kalau dia sudah tidak percaya, dia tidak akan jujur padamu. Karena apa? Ada rasa takut di situ. Dia tidak mau kamu mengetahui banyak hal tentang dirinya, gitu. Ya. Dia tidak mau kamu tahu masa lalu dia. Kenapa seperti itu? Pertanyakan kembali pada dirimu. Kenapa ketika dirimu sudah mencurigainya, dirimu pun masih menerimanya? Nah, apakah dirimu sudah memberi tenggang, sudah memberi kekuasaan, sudah memberi flexibility? Ya. Nah, kembali lagi bertanya. Kalau dirimu merasa, enggak, aku tidak bisa memberi keleluasaan pada orang yang seperti ini, ya berarti apa dong? Berarti belum saatnya dirimu bersama dengannya, gitu. Oke, itu untuk yang PAL 1. Terima kasih yang sudah mampir ke video ini. Jangan lupa subscribe ke channel Moonlight Affirmation. Kalau mau personal reading bisa di nomor WhatsApp tertera di bawah ini. Follow juga Instagram si @moonlightaffirmation. Kita langsung ke PAL 2. Oke, yang pilih PAL 2, apakah dia tulus atau jujur padamu? Ya, yang pertama dulu, apakah dia tulus? Tuluskah dia? Kartu rumah. Kamu sudah dianggap, ya, Anda di sini yang pilih PAL 2 sudah dianggap sebagai rumahnya, tempat dia bersanding, tempat dia meletakkan kepercayaan. Jadi kalau sudah tulus, dia merasa dia sudah sangat tulus, saya rasa di sini ya, dan dia merasa bahwa dirimu adalah teman terbaiknya, sudah seperti keluarganya, jadi dia sangat tulus padamu. Gitu. Jadi justru dia sangat amat percaya, ya, sehingga banyak hal yang mungkin dia tidak jujur ke orang lain, atau dia tidak, mungkin bukan jujur ya, tidak dia korbankan untuk orang lain, tapi dia lakukan demimu, gitu. Ya, jadi untuk yang pilih PAL 2, dia adalah orang yang sudah tulus padamu, ya. Oke, teman-teman, Anda yang pilih di sini. Sudah jujurkah dia? Wah, dia sudah jujur sekali. Kenapa? Di sini ada kartu sumur. Ya, sumur itu adalah lambang harapan di set kartu Lenormand ini ya. Yang di set kartu Gilded Reverie Lenormand. Oke, yang ini. Nih. Nah, sudah jujurkah dia? Jujur sekali sama dirimu ya. Kenapa? Karena di sini ada kartu sumur. Kartu sumur ini melambangkan bahwa dia sudah, kartu sumur ini tuh lambang harapan ya, lambang ya wish, hope ya, kebahagiaan. Tapi ini tuh sampai ke dalam-dalam gitu loh. Jadi dia itu saking percayanya padamu ya, saking jujurnya dia padamu, sampai ke dalam-dalam hal-hal yang sedasar-dasar mungkin pun dia ceritakan, dia ungkapkan, dia tunjukkan padamu gitu. Jadi kalau ditanya sudah jujurkah dia, saya bisa bilang dia sudah sangat jujur, dia sangat tulus, dia sangat jujur. Oh, ini bagus banget ya. Jadi jangan pernah. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kenapa dirimu sampai klik video ini kalau dirimu tuh tidak percaya pada dia gitu. Padahal dia ini udah tulus banget. Ya kalau namanya
kepercayaan memang ya semua orang boleh berspekulasi ya, semua orang boleh bertanya-tanya. Sudah mungkin dia belum jujur, mungkin masih ada hal-hal yang menggantung, mungkin masih ada hal-hal yang odd atau aneh gitu yang rasanya dirimu mungkin tidak bisa terima atau tidak bisa masuk logika. Tetapi percayalah ya, bahwa dia sama sekali tidak ada ya kalau hal-hal kecil mungkin ada lah, namanya manusia ya. Mana ada sih manusia yang betul-betul jujur sekali gitu sampai tulus sekali. Pasti ada kayak ego yang ada di dalam diri dia untuk kayak ya ini bohong, ya paling bohong-bohong kecil aja. Tapi itu pun kalau di dia saya rasa sih ya, kalau ini memang resonate untukmu, dia bukan orang yang pembohong dan dia jujur gitu. So adakah keinginan dari dia untuk bohong padamu ya? Kita bicara dia adalah orang yang bohong, dia ada orang yang tulus, dia ada orang yang jujur, sampai jujur sekali ya, sampai tergali ke dalam-dalamnya pun, dasar-dasarnya pun dia ceritakan, dia ungkapkan gitu. Nah, apakah dia ada keinginan untuk berbohong padamu? Kartu skit di sini, kartu sabit. Tidak, dia gunakan sabit ini untuk sekalipun ada keinginan dia untuk berbohong padamu, dia langsung cut, dia langsung tebas itu semua ya. Begitu tajamnya sabit ini sehingga dia bisa tebas semua keinginan dia untuk bohong padamu. Bagus sekali ya, yang pilih PAU 2, selamat ya. Anda sudah bersama atau sudah memikirkan orang yang tepat. Dia tidak bohong, dia jujur, dia tulus, dan tidak ada keinginan. Kalaupun ada keinginan muncul, langsung dia potong, langsung dia tebas. Dia tidak mau ada keinginan di situ. Nah, tapi kalau kayak gitu kan kita bicara soal keinginan. Nah, apakah ada sesuatu atau motif atau keinginan tersembunyi ya terhadap kamu, karena sudah tulus dan jujurnya dia, tapi masih adakah ya, kita tekankan lagi, masih ada atau tidak? Ya namanya manusia, sekali lagi ya, kayak tadi saya bilang gitu, nggak mungkin yang 100% jujur dan tulus seperti itulah ya, ada aja ya. Jadi kita nggak bisa selalu berspekulasi bahwa ini orang pasti kayak gini, ini orang begini, ini orang begitu, ya enggak lah ya. Jangan berspekulasi seperti itu. Intinya di sini ada kartu jalan. Jadi kalau saya bilang jalannya ada untuk dia punya motif tersembunyi, itu ada jalannya. Tapi kalau saya lihat dari kartu sabit ini sih, saya bilang tidak sih gitu. Jadi meskipun ada jalan, dia memilih untuk tidak ya. Jadi keinginan tersembunyi atau motif atau apapun, mungkin dia ngerasa kayak kamu pinter sehingga menyenangkan, bisa bersamamu, hal-hal seperti itu. Tapi kembali lagi tidak pada akhirnya gitu. Jadi ya bagus ya, bagus sekali. Ini mah gak usah berpanjang lebar deh. Ini kartu yang sangat bagus. Nah, pesan dari alam semesta di sini ada Soulless Bodies of Water. Spend time near water, such as lake, river, or the ocean, so to recharge your batteries. Maksudnya kayak gini. Mungkin dirimu sekarang sedang berada di kurang kepercayaan. Mungkin sedang berada di perasaan terpojok mungkin, atau apapun itulah istilahnya. Jadi perasaan yang sedikit perasaan curiga yang muncul gitu. Nah, tapi kartu ini tuh dikatakan bahwa dirimu harus kembali mericharge apa? Mengisi kembali apa? Kepercayaan gitu. Ya, semoga melalui video ini dirimu bisa lebih percaya lagi padanya. Ya, intinya bahwa dia adalah seseorang yang tulus padamu, dia jujur padamu. Jika memang ada sebuah kesalahan kecil yang pernah terjadi, maafkanlah gitu. Ya, bukan maksud hati dia untuk berbuat seperti itu. Recharge kembali, isi kembali kepercayaanmu pada dia. Karena dia keinginan dia hanya ingin untuk yang membuat dirimu bahagia, happy, dan keinginan lainnya kalau dirimu sempat berpikir atau dirimu sempat ya, kalau saya bilang halulah atau apa gitu ya kan, menciptakan
pandangan-pandangan tertentu yang dari dirimu saja, itu sudahlah, lepaskan itu, gitu, ya. Jadi, ya, kalau dirimu bisa, mungkin dirimu pergi ke tempat yang, ya, kalau di sini kan bodies of water ya, kalau misalnya dirimu bisa pergi ke laut, pergi ke mana. Sebenarnya sih kalau menurut saya bodies of water ini tidak harus laut juga ya. Kalau kamu pernah ketemu diri dengan lain saya, kalau saya ada bilang soal laut. Cuman kalau untuk yang sekarang ini saya lebih ke saya meminta kalian, bahkan untuk ketika kalian mandi saja ya, dengan media air itu ungkapkan pada semesta, aku dengan ini melepaskan semua pandangan pikiran-pikiran negatif yang ada di diriku dan menanamkan kembali kepercayaan pada dia, karena aku tahu dia adalah orang yang jujur dan tulus padaku, gitu. Jadi air itu kembali merecharge, kembali mengisi kembali kepercayaanmu, kembali mengisi kembali pikiran-pikiran positif dalam dirimu. Semoga kamu dan dia tidak ada lagi gap, tidak ada lagi celah ketidakpercayaan, gitu. Ya, dan ini motivasi untuk kalian. Bahwa tentu kita seorang manusia, kita punya feeling. Saya saja seorang tarot reader pun, ketika saya sudah inner feeling saya atau intuisi saya sudah berkata, oh dia orang baik kok, gitu. Tapi kalau sudah lihat dia mungkin mengambil sesuatu, atau sudah melihat dia mungkin berbohong akan sesuatu yang hal-hal sangat kecil, saya bisa berpikir atau mengambil kesimpulan bahwa oh dia ternyata orang seperti itu. Tapi ya, kembali lagi, don't judge the book by its cover. Hanya karena sebuah nilai setitik, jangan sampai rusak susu sebelanga. Karena hanya karena hal kecil, jangan sampai semua itu dirimu menilai dia bukan orang yang jujur, dia bukan orang yang tulus. Tebas perasaan itu, ya, dan biarkan dirimu merefill kembali perasaan kepercayaan itu padanya. Karena kalau saya lihat di sini, dia pun percaya padamu. Kalau dia saja percaya padamu, kenapa dirimu tidak percaya padanya? Terutama bagi kalian yang menjalin kehidupan asmara ya. Saya lihat fenomenanya akhir-akhir ini. Orang yang baru-baru pacaran itu biasanya sudah nggak seperti zaman dulu yang mau tahu kehidupan asmara lalu. Sekarang ini tuh biasanya sudah masuk ke era kayak ya udah terserah kamu dulu sempet apa, mantan kamu siapa, yang penting sekarang kamu bersama dengan aku dan setia padaku. Udah, sudah banyak sekali orang yang seperti itu. Terapkanlah hal-hal seperti itu, gitu loh. Selama masa lalu tidak mengejarnya, hiduplah di saat sekarang. Oke? Ya, kalau ada kepercayaan dalam bentuk apapun, entah itu uang, entah itu apapun itu, benda atau apapun itu, pokoknya tanamkan kepercayaan yang besar. Semakin dirimu menanam kepercayaan, semakin dirimu berpikir positif, dan semakin dirimu percaya bahwa dia adalah orang yang positif, dia pasti akan, terutama di set 2 ini ya, dia pasti akan ikut positif juga. Dia percaya padamu, kamu percaya padanya, gitu. Itu yang disebut dengan hubungan yang sehat. Oke, itu untuk yang pilih PAL 2. Terima kasih. Subscribe ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa juga follow Instagram Z @moonlightaffirmation. Silahkan komen di bawah ini kalau rasanya resonate. Personal reading bisa di nomor WhatsApp tertera di bawah ini. Saya sih pamit undur diri dulu. Semoga semua berbahagia. Saya ke PAL 3. Yang pilih PAL 3, apakah dia tulus atau jujur padamu? Yang pertama kita lihat, tuluskah dia padamu? Kartu The Star. Ya, The Star itu semacam keberuntungan, kalau saya bilang kebahagiaan, cahaya, gitu. Jadi dia, kalau ditanya tulus, kalau saya lihat sih tulus sih, ya sangat apa ya kalau saya bilang ya. Nah ini mungkin kalau dirimu ini sedang di PDKT-in sama dia, jadi belum di tahap kalian punya hubungan asmara, ya dia tulus dan dia berharap bahwa dirimu bisa menjadi pasangan dia, gitu. Ya, jadi ini yang pilih PAL 3, kalau emang ada situasi seperti itu, ya dia sedang berharap sekali kamu bisa bersama dengan dia. Tapi kalau kalian memang sudah dalam sebuah hubungan, ya misalnya suami istri, misalnya pacaran gitu, ya ini dia tulus padamu gitu. Nah, jujur atau tidak? Seekor anjing ya sayang ya, dog di sini. Anda yang pilih PAL 3 ini,
itu pasti tahu bahwa Dog adalah seekor binatang yang setia pada majikannya, dan dia menganggap majikannya tuh bukan majikan tapi sebagai seorang teman. Lihatlah, dia mau pergi jalan-jalan, dia bawa ikatan anjing ini gitu. Padahal toh sebenarnya dibilang tersiksa, sebenarnya tersiksa juga dia pakai ikat anjing, tapi dia menjaga kepercayaan padamu karena dia tahu nanti kalau pergi kamu akan bawa dia kembali ke rumah lagi gitu habis jalan-jalan gitu. Jadi dia jujur padamu dan dia menaruh kepercayaan ya, tulus, dan dia jujur padamu. Cuman ya seekor anjing ini kan seekor binatang yang memang dia levelnya tidak selevel manusia gitu loh. Jadi maksudnya mungkin ada hal-hal kecil yang dia tidak jujur gitu. Tapi niatannya bukan niatan buruk sih. Jadi kayak semacam hal-hal kecil yang dia tidak tahu ini bisa menyakitimu atau tidak tahu ini penting bagimu. Tapi ya dia tidak jujur aja gitu. Dia nggak anggap itu penting soalnya. Ya jadi dia ya udah sekedar mungkin nggak ngasih tahu aja, atau sekedar nggak mau kamu marah aja atau gimana gitu ya. Untuk kalian cowok cewek sama aja ya, nggak melulu ini untuk cewek gitu. Jadi ini yang saya rasa seperti itu. Jadi ya dia jujur padamu dan dia berusaha untuk jujur padamu karena dia menganggapmu sebagai teman, sahabat, teman dekat, mungkin potensial jadi pacar, mungkin teman hidup, keluarga, dan semacam itu. Ya, itu yang dipandang oleh seekor anjing karena dia hanyalah seekor binatang, tapi dia percaya bahwa tuannya, majikannya itu adalah temannya dia, gitu. Nah, apakah dia ada keinginan untuk berbohong? Nah, di sini ada surat sih, ya. Mungkin ada sebuah pikiran, ya, mungkin ada sebuah rencana, atau mungkin ada sebuah berita, suatu gosip atau apapun itulah ya, yang dia tidak, ya kan tadi saya bilang dia ada bohong-bohong kecil gitu ya. Nah di sini kayak yang dia tidak ceritakan padamu gitu, yang dia sembunyikan gitu, disimpan dalam amplop, artinya dia simpan dalam pikiran dia gitu, dan tidak dia beritahukan padamu. Mungkin ini bisa menyakitimu, mungkin ini tidak ada pentingnya untukmu, atau mungkin ini hanya semacam ya info-info yang numpang lewat aja gitu. Nah seperti itu. Tapi ya saya lihat dia punya motif ya baik gitu loh, dan dia menganggap bahwa surat ini bisa membawa, surat ini atau kabar ini itu mungkin bisa membawa efek yang entah itu tidak baik atau tidak penting untukmu ya. So lebih baik dia tidak usah beritahu gitu. Jadi kalau dibilang ada keinginan untuk berbohong, ya ada, dan sepertinya juga sudah dilakukan gitu. Ya tapi kalau saya lihat sih semacam apa ya, dia hanya tidak mengetahui bahwa memberitahumu itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada menyimpannya gitu. Ya, bukannya buruk juga sih kalau menurut saya ini oke-oke saja gitu. Tapi kalau ini betul menyakiti hatimu, dan apalagi kalau ini resonate denganmu atau dengan keadaanmu, ya saya kasih tahu bahwa dalam saat ini, dalam hal ini jika resonate, dia itu tidak sengaja gitu loh. Dia hanya tidak ingin memberitahumu supaya tidak menyakitimu, supaya kamu tidak terluka, atau supaya tidak merepotkanmu. Kalau mungkin dia ada, mungkin seperti keluarga dia ada masalah, atau ya kita nggak usah bicara masalah deh, seperti ada sesuatu yang itu menyangkut paut dengan dirinya dia dan kamu tidak perlu tahu, ya dia tidak usah kasih tahu gitu. Mungkin dia tidak ingin kamu ikutan sedih, mungkin dia tidak ingin kamu marah atau gimana gitu ya. Terus kemudian apakah ada motif tersembunyi atau keinginan tersembunyi padamu? Wah, kartu love kayak gini mah enggak lah, enggak ada motif tersembunyi. Motifnya dia hanya cinta. Aduh, ya ini kenapa sih tadi saya baca di set pertama mungkin ada yang masih mau PDKT, nembak atau apa. Soalnya motifnya motif cinta loh di sini. Jadi nggak ada motif apapun. Kalau misalnya dirimu merasa sudah tuluskah dia, sudah motifnya dia tersembunyi atau apapun, ya motifnya cinta gitu.
gitu. Jadi karena dasar cinta, rasa dasar suka atau rasa dasar naksir atau apapun itu bentuknya ya, makanya dia mau mencoba dan dia berharap dan dia sudah tulus padamu, dia berharap bisa menjadi kekasihmu, pujaan hatimu, pujaanku. Ya, jadi ya karena cinta itu ada ya, ya mungkin sekarang bisa jadi dia masih menyembunyikan perasaannya gitu ya, dia belum ungkapkan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kayak kenapa dia mendekatiku Kazi, ya mungkin ini untuk apa namanya, untuk jadi video panduan ya atau untuk jadi pedoman bagi dirimu untuk mungkin dia memang benar-benar tulus padaku. Meskipun ini general reading ya, kalau memang ini resonate ya berarti ini pesan dari semesta untukmu. Jadi supaya dirimu percaya padanya gitu. Nah terus apa pesan dari alam semesta? In leap of faith ya. Take a risk and put your heart's true desire into action. Take a risk, ambil resiko. Kalau memang dia sedang dalam tahap PDKT, kalau memang dia sedang tidak tidak dalam, atau misalnya kalian sedang dalam hubungan dan dirimu merasa mau menceritakan sesuatu atau misalnya sekarang kalian dalam, karena sebagian besar dari kalian mungkin ada yang sedang dalam tahap mau menuju pernikahan atau mau menuju hubungan yang lebih serius gitu ya. Take your risk and put your heart's true desire into action. Jadi ambil resiko aja. Ambil resiko di sini dalam artian percayalah dia bahwa dia itu tidak ada maksud tersembunyi kecuali cinta gitu. Jadi kalau memang dari dirimu saja sudah merasa srek sama dia, kenapa harus menghalangi perasaan ini gitu loh. Biarkan dia berlalu, biarkan secara natural dia berjalan gitu. Jangan curiga, jangan merasa apakah dia nggak tulus, apakah dia begini, apakah dia begitu. Pertanyaan itu nggak ada akan habisnya sayang. Karena kita manusia dan manusia itu punya karma-karma yang harus dibayar gitu. Dan sejalan dengan pembayaran karma itu masalah akan terus muncul. Karena karma itu akan terus berbuah, baik karma baik maupun karma buruk gitu. Dan ketika kalian menjalani kehidupan ini dengan karma-karma yang harus dibayar, masalah-masalah yang muncul, maka kepercayaan itu pasti akan naik dan turun. Maka ambil resiko aja gitu. Kalau memang dirimu sayang pada dia, ya jalani aja gitu. Kalau memang kalian sudah berada dalam satu hubungan, pernikahan, pacaran, tetap jalani aja. Karena kalau dirimu percaya pada dia, meskipun dia ada hal-hal kecil yang dia sembunyikan, itu bukan maksud dia untuk menyembunyikan. Kalau yang saya lihat di sini adalah demi kebaikanmu juga gitu. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Tidak ada tidak ada sesuatu yang berjalan dengan mulus ya. Tapi jika dirimu percaya dan yakin, ya semoga alam semesta memberkati hubungan kalian ya. Oke, seperti itu yang pilih PAL 3. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Subscribe ya ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini biar tahu video-video terbaru dari Z. Dan follow juga Instagram Z @moonlightaffirmation. Z juga berterima kasih sekali yang sudah personal reading dengan Z. Z pamit dulu, semoga semua berbahagia selalu. Yang kehidupan asmaranya sedang dalam kegalauan atau apa, semoga semua dilancarkan. Semoga berkah rezeki semua selalu mendatangimu dan semoga kalian semua berbahagia selalu. Bye-bye. Thank you for watching this video. Don't forget to click the bell, like, subscribe, share, and comment down below.